Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Pagi ini aku mau share lagi untuk aktivitas aku di hari Kamis pagi. Ini tuh sekitaran jam setengah 6 ya bun. Jadi untuk pencahayaannya emang sedikit agak kurang karena di dapur aku tuh cuman pakai satu lampu. Dan di sini aku tuh mau masak dulu untuk sarapan sama sekalian bekal buat aku bawa ke rumah sakit. Karena di sini aku tuh mau pergi ke rumah sakit dan aku juga harus buru-buru. Jadi sebisa mungkin sambil masak aku juga sambil beberes ya bun di dapur. Dan ini aku tuh mau masak ikan teri asin ya bun. Jadi di atas kompor itu aku mau tumis untuk tomat yang udah aku iris-iris, dan ada juga bawang sih aku taruh. Dan itu aku mau masak sampai si tomatnya itu benar-benar layu, terus nanti bakal aku masukin untuk ikan terinya yang udah aku goreng tadi. Oh ya, pagi-pagi ini aku juga udah ke pasar. Jadi masih pagi-pagi banget aku tuh udah pergi ke pasar ya bun. Kayak masih gelap sedikit gitu aku udah pergi. Aku tuh ada beli tomat, soalnya tomat aku udah habis. Sama aku juga ada beli ikan teri asin dan aku beli ikan teri pepes. Dan untuk ikan teri pepesnya juga udah selesai aku goreng. Di sini aku tinggal nyambel aja gitu. Tapi ya seperti biasa ya, di sini aku sambil-sambil gitu ya, sambil masak sambil ngelap karena pagi ini harus buru-buru. Jadi semalam itu aku pulangnya dijemput sama suami ya bun, dan aku udah ngantuk banget. Jadi untuk motor aku yang satu itu aku simpan di rumah sakit. Nah pas paginya ini aku tuh harus buru-buru sama suami aku karena takutnya nanti suami aku tuh pergi kerjanya itu lambat ya bun. Jadi aku masaknya juga harus cepet-cepet banget gitu. Sebenarnya kalau aku bawa motor yang satu aku nggak harus cepet-cepet seperti ini, cuman karena motornya juga cuman satu, suami aku juga takutnya nanti terlambat ya. Jadi di sini yang harus buru-buru sih dari akunya gitu. Nah alhamdulillah untuk ikan teri asinnya ini udah matang. Jadi kalau masak ikan teri ini sebenarnya simple banget gitu ya, karena bumbunya cuman diiris-iris aja. Dan untuk tambahannya tadi aku cuman pakai Ajinomoto karena ikan terinya itu udah asin. Dan dilanjut lagi aku tuh mau masak bumbu sambal untuk ikan teri pepesnya. Dan lanjut aja, di sini aku mau nyuci piring. Ini aku nyuci piringnya juga super cepet-cepet banget ya bun. Karena kalau dilihat dari jam ini udah hampir jam setengah 7. Dan kebetulan juga untuk piringnya juga kan gak terlalu banyak. Jadi aku sempetin aja biar nanti insya Allah kalau pulang dari rumah sakit malam aku tuh udah nggak ada pekerjaan lagi ya bun, aku tinggal istirahat aja gitu. Jadi pagi-paginya aku mau masak, dapur aku tuh udah dalam keadaan bersih. Dan untuk video cuci piringnya ini aku percepat aja biar teman-teman semua itu nggak bosan ya ngeliat aku nyuci piring terus. Dan singkat cerita, di sini aku udah selesai masak dan aku mau siapin dulu untuk bekal suami aku dan bekal untuk aku bawa pergi ke rumah sakit. Dan posisinya di sini aku juga udah selesai mandi ya bun. Jadi ini tinggal tinggal nyiapin bekal aja gitu ya, terus nanti bakal berangkat. Dan di sini posisinya itu udah hampir jam 7 lewat 10 menit ya bun. Jadi aku tuh harus cepet-cepet buat bikin bekal suami aku, bikin bekal aku juga buat aku bawa ke rumah sakit. Pagi ini emang aku kayak super sibuk banget ya bun, kayak gerasa kerusuk kesana kemari. Aku juga kadang ngambil barang yang salah gitu ya, kadang mau ngambil ini ternyata yang diambil yang lain gitu. Tapi emang kalau diburu-buru itu emang kayak gimana gitu ya bun, pikiran itu kayak nggak fokus gitu ya bun karena saking buru-burunya. Dan tadi aku udah masukin nasi untuk aku bawa ke rumah sakit, dan ini aku mau siapin dulu untuk bekal suami aku. Jadi untuk menunya aku cuma pakai ikan teri asin aja sama ikan teri pepes yang udah aku sambal tadi. Dan posisinya pagi ini aku tuh dibantuin ya sama suami aku. Jadi aku siapin bekal, suami aku yang gantiin baju untuk anak aku karena tadi udah selesai mandi. Ya pokoknya bagi-bagi tugas aja lah. Pokoknya kalau udah cepet-cepet seperti ini ya harus saling membantu gitu ya bun. Dan biasanya aku juga sering mintain tolong sama anak aku. Biasanya kan kalau di kamar itu aku nggak sempat buat bereskan, jadi aku cuma minta tolong buat bantal-bantal itu disusun di atas meja kecil aja. Jadi biar nggak kelihatan berhamburan banget sih untuk kamarnya. Dan alhamdulillah itu udah jadi tugas anak aku setiap pagi ya bun. Kalau aku kayak lagi sibuk gitu aku minta tolong sama anak aku. Nah untuk dapur aku kayaknya aku cuman bisa nyuci piring sama lap-lap meja aja. Tapi kalau untuk nyapu kayaknya nggak sempet ya bun. Terus untuk kamar juga cuman bantal-bantalnya aja yang bisa disusun. Untuk
kasurnya juga kayaknya belum sempat dirapikan gitu ya sama suami aku. Dan untuk posisi ruang tamu juga jangan ditanya ya, itu sama sekali nggak disapu. Jadi biasanya aku nyapunya itu nanti aku pulang dari rumah sakit nanti malam gitu ya bun. Tapi kalau suami aku cepat pulang ya biasanya suami aku gitu yang nyapu atau beres-beres rumah. Nah singkat cerita ini tuh udah hampir jam 7.25. Ini aku baru aja berangkat dari rumah mau pergi ke tempat kerja suami aku. Enggak deh, kayaknya di sini suami aku tuh nganterin aku ke rumah sakit, terus motornya dibawa gitu ya sama suami aku. Karena motor yang satu kan aku simpan gitu ya bun di rumah sakit. Nah posisinya ini aku baru aja datang, tapi ternyata aku belum bisa masuk karena di dalam itu masih sementara dipel dan pelnya itu masih bener-bener masih basah gitu ya bun. Jadi di sini karena pagi tadi kan belum sempat sarapan gitu ya, buru-buru banget. Jadi aku pergi ke taman. Jadi sarapannya ya di taman ini aja. Dan yang pertama di sini aku mau kasih makan anak aku dulu. Soalnya emang pagi-pagi tadi itu emang gak ada waktu gitu ya buat sarapan. Yang sarapan itu hanya suami aku aja. Dan ini tuh sebenarnya udah hari ke berapa ya, ini udah hari ketiga aku di rumah sakit. Ini aku masuk ke dalam karena di dalam ini kan ber-AC ya bun, jadi aku mau ngadem dulu di dalam sini karena di luar sana itu panas banget ya. Meskipun di taman itu banyak pohon-pohon tapi tetap aja gitu ya bun, bawahnya panas banget gitu. Nah singkat cerita ini tuh udah di hari keempat. Ini aku udah sampai lagi di rumah sakit. Dan tadi pagi juga ada datang ya mertua aku buat ngantarin ayam geprek gitu ya untuk anak aku. Jadi setiap pagi mertua aku itu mama mertua gitu ya bawain ayam geprek gitu untuk anak aku. Karena biasanya makanan yang aku bawa itu pedas ya bun, jadi anak aku tuh nggak bisa makan. Dan seperti inilah ya bun untuk keseharian aku selama di rumah sakit. Aku tuh jarang banget ya masuk ke dalam ruangan, karena di rumah sakit ini anak-anak di bawah umur 12 tahun itu emang dilarang masuk ke dalam ruangan ya bun. Jadi aku tuh kebanyakan di taman ini aja gitu ya, main-main sama anak aku. Nah ini posisinya anak aku tuh, aku pikir dia lagi main-main handphone, ternyata dia lagi ngerekam aku, jadi aku masukin aja gitu ya ke video ini. Dan singkat cerita ini tuh udah hari kelima aku di rumah sakit. Ini aku baru aja datang, aku juga udah bawa bekal gitu ya bun, bawa nasi, terus aku tadi bawa martabak mie, sama aku ada beli tahu isi. Dan pagi ini aku datangnya sekitaran jam 9, emang sedikit agak siangan karena tadi pagi tuh aku kayak ngantuk banget, mungkin bawaan badan aku tuh capek kali ya kesana kemari dari rumah sakit ke rumah itu setiap hari. Dan seperti biasa untuk aktivitas aku selama di rumah sakit ya kebanyakan di taman aja ya bun. Dan untuk videonya ini aku lanjut di hari Sabtu pagi. Ini aku ada kegiatan di sekolah anak aku, mau bikin baju adat. Jadi untuk pagi ini aku nggak pergi ke rumah sakit, aku perginya itu nanti siang. Dan di sini tuh kegiatannya mau bikin baju adat dari kantongan plastik sama kertas metalik. Ini tuh kegiatan untuk untuk penamatan gitu ya bun. Jadi bajunya itu bakal dipakai buat fashion show nanti. Nah ini untuk bahan-bahannya ada kertas metalik, terus ada kantongan besar warna kuning dan warna hitam, sama ada lem fox juga. Ini anak-anak yang ikut banyak ya bun, dan orang tuanya juga mendampingi. Jadi kasihan banget ya kalau anak aku tuh nggak aku dampingi. Jadi ya meskipun aku capek kesana kemari, badan aku itu kayak mau remuk gitu ya bun, tapi aku usahain tetap selalu menemani setiap kegiatan anak aku gitu. Ya rencananya aku tuh nggak mau ikut gitu ya bun, tapi sayang aja untuk bahan-bahannya itu udah aku beli jauh-jauh hari sebelum adik aku itu dikasih jadwal buat operasi. Dan anak aku tuh antusias banget gitu ya, hampir setiap hari tanya kapan mau bikin baju adat. Jadi ya mau nggak mau aku harus tetap ikut gitu. Dan sekitaran jam 1 siang aku tuh baru aja pulang dari sekolah, dan sekitaran jam 2 adik aku tuh udah nelpon
Katanya hari Sabtu ini tuh udah boleh pulang, udah datang dokternya gitu. Jadi di sini posisinya adik aku tuh lagi ganti perban, karena habis ganti perban itu adik aku tuh udah boleh pulang ke rumah, dan alhamdulillah banget ya bun. Soalnya aku tuh udah rasa capek banget gitu ya kesana kemari setiap hari dari rumah ke rumah sakit yang jaraknya juga lumayan jauh. Dan alhamdulillah banget ya bun, hari Sabtu ini tuh udah bisa keluar, karena insya Allah hari Minggu besok adik aku tuh mau ikut ujian. Jadi masya Allah banget gitu ya, waktunya itu alhamdulillah bisa ikut ujian. Dan gak terasa ini udah hampir di penghujung video. Kalian semua nonton video aku dari awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak ya bun. Dan kalau begitu sampai sini aja dulu video aku. Wassalamualaikum.